Oke, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Salam semua, percaya dalam keadaan yang baik-baik dan luar biasa. Karena kita ada di dalam hadirat Allah di tempat yang namanya kerajaan yang tak terguncangkan itu. Dunia boleh terguncang, tapi orang yang ada di dalam Tuhan, dia tidak akan terguncang oleh apapun juga. Bahkan kalau ada masalah, mengalami sesuatu pun, saya percaya Tuhan juga akan melepaskan kita dari semua jerat-jerat penangkap burung itu, sehingga kita bisa lolos dan keluar dari setiap masalah yang menimpa dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, malam hari ini kita masih melanjutkan tentang pelajaran waktu Tuhan. Ini bagian yang ketiga ya, tentang waktu Tuhan. Nah, saudara, bicara tentang waktu Tuhan, ya kemarin karena ini mungkin adalah bagian yang terakhir, saya review sedikit ya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Waktu Tuhan itu meliputi, pertama yang harus kita pahami adalah segala sesuatu, ya firman Tuhan katakan ada waktunya. Yang mengendalikan waktu itu adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Dialah pengendali, dia yang punya waktu dalam hidup kita. Tapi segala sesuatu kadang-kadang Tuhan izinkan untuk kita boleh membuat sebuah keputusan, ya. Tapi segala sesuatu harus bergantung juga kepada Tuhan. Bukan waktu kita, tapi waktunya dia. Nah, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk bersukacita, ada waktunya untuk menangis. Semuanya itu ada di bawah kontrol dia. Nah, kita bisa korelasikan dengan ayat di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dipanggil, yang dipilihnya. Amin. Yang mengasihi dia. Nah, saudara, dia mau terlibat, dia ada bersama-sama dengan kita. Dia yang mengontrol segala sesuatu di dalam hidup kita. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan Anda boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengontrol segala sesuatu dalam hidupku. Ya, beritahu aku, kenapa kok suasananya seperti ini? Nanti dia akan memberitahu arah tujuannya. Kenapa Anda harus melewati namanya bukit yang terjal itu? Nah, kalau toh Anda harus melewati lembah yang curam, nanti Anda tanya Tuhan juga. Tuhan akan bilang, aku mau bawa kamu. Nanti di lembah itu kamu akan menemukan mutiara yang begitu indah. Bisa gitu ya. Nah, Bapak Saudara, jadi yang pertama adalah segala sesuatu ada waktunya dan dikontrol langsung oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus mulai latihan mengenal waktu, ya. Jadi harus mulai peka. Kalau Anda pengen cepat-cepat, mulai cek apakah Tuhan mau cepat. Ya, kalau ini rasanya Anda, aduh ya lah, nggak apa-apalah lama sedikit. Apakah Tuhan mau berlama-lama? Jadi Anda harus menyelaraskan supaya seirama. Kalau Tuhan mau cepat, Anda harus jalan cepat. Ya, itu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Jadi kita harus melatih diri kita untuk menyesuaikan waktu kita dengan waktunya Tuhan. Kenapa? Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Dia tak pernah terlalu cepat dan dia juga tidak pernah terlalu terlambat di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang tepat waktu ya dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Saudara, selanjutnya. Nah, ini yang kita pelajari tadi malam. Ternyata Tuhan itu sedang menanti manusia. Kenapa Tuhan harus menanti manusia? Karena manusia itu kadang-kadang yang sulit untuk menyamakan frekuensinya dengan Tuhan. Ketepatan waktunya ini nggak pernah cocok. Sehingga Tuhan harus menunggu. Bahkan kadang-kadang karena Tuhan ada sebuah masalah di dunia ini, dan ada orang yang berdoa minta tolong, dan Tuhan akhirnya pertolongannya agak lambat. Bukan karena Tuhan itu yang mengulur-ulur waktu, bukan. Allah itu memang dia hatinya pengen segera menolong umatnya. Tapi kenapa terjadi kelambatan sepertinya? Karena di bumi ini ya
Ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk dijadikan tangannya atau kakinya Tuhan. Tapi banyak bantahan dengan Tuhan, nggak cepat-cepat melakukan sesuatu dan ada juga yang menolak. Sehingga rencana Tuhan itu seolah-olah lambat. Doa Anda rasanya itu mentok sampai di langit. Langit aja gitu ya. Kenapa? Karena Allah kekurangan tangan orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan menjadi wakilnya Allah di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi malam sudah saya tantang semuanya. Siapa yang mau menjadi wakilnya Allah? Siapa yang mau menjadi tangannya Allah? Nah, kalau Anda siap untuk menjadi wakilnya Allah, nanti Tuhan kasih modalnya. Dia mulai percayakan hal yang kecil dulu, perkara yang kecil kepada Anda. Nanti kalau Anda setia, dipandang layak, punya tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang kecil ini, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar juga di dalam kehidupan Anda. Dimulai dari yang kecil dulu. Amin. Menjadi tangannya Allah. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita masuk bagian selanjutnya. Ya. Ternyata, Saudara, ada masalah lagi, yaitu masalah tentang pekerjaan si iblis. Maksudnya apa? Seringkali pekerjaan Tuhan itu tertahan karena ada ulah si iblis yang hendak menggagalkan atau meniadakan rencana Tuhan. Di sini iblis seringkali berusaha keras untuk membuat gagal semua rancangan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Nah, Saudara perhatikan. Seringkali pekerjaan Tuhan tertahan. Kenapa? Karena ada ulah dari si iblis. Ya, ada beberapa orang bilang, Pak, si iblis itu si jelek gitu, ya. Itu memang suka bikin ulah. Ada yang memberi julukan biang kerok, biang masalah, ya. Nah, makanya sekarang ini semua mulai mengatakan kalau ada masalah pasti itu dari iblis adanya. Ini gara-gara si iblis nih. Gara-gara si iblis nih. Ya enggak semua Saudara, masalah itu dari iblis ya. Kadang-kadang karena keteledoran, kesalahan diri Anda. Memang yang mengeksekusi adalah si iblis. Tapi enggak semuanya itu ditimbulkan oleh si iblis itu. Ya, kalau semua manusia itu mulai mendakwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, itu gara-gara si iblis. Iblis yang merasa enggak berbuat sesuatu tentang hal itu, mungkin dia juga bilang, kenapa sih manusia itu ya? Yang salah dia, yang disalahin gua. Kadang-kadang begitu ya. Padahal yang salah Anda sendiri. Tapi disalahkan si iblis itu. Enggak semuanya. Kesalahan itu harus dilemparkan kepada iblis. Tapi memang si iblis itu punya niat. Di saat Anda salah, atau dia pengen membuat sebuah kesalahan di dalam diri Anda, dia mau melakukan sesuatu yang buruk di dalam hidup Anda. Itu memang niatnya, ya. Tapi sumber perkaranya belum tentu itu dari iblis mutlak, ya. Nah, Bapak Saudara, seringkali pekerjaan Tuhan atau rencana Tuhan atau rancangan Allah di dalam kehidupan kita ini tertahan karena ulah daripada si iblis ini yang hendak menggagalkan atau meniadakan rencana Tuhan tersebut. Di sini iblis hari-hari ini sedang berusaha keras untuk membuat gagal semua rancangan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kalau perlu, dia kerahkan seluruh pasukannya, seluruh anak buahnya untuk menggagalkan rancangan-rancangan daripada Allah itu sendiri. Atau kadang-kadang si iblis itu mencoba untuk mengubah situasi, mempengaruhi Anda, sehingga imanmu jadi luntur. Anda tidak melihat lagi sisi baiknya Allah. Anda selalu mencurigai Allah dan komplain dengan Allah tersebut. Sehingga rencana Allah tak pernah terjadi di dalam kehidupan Anda. Kenapa?
Karena hatimu tidak penuh dengan ucapan syukur, hatimu selalu bersungut-sungut kepada Allah. Paulus katakan, orang yang bersungut-sungut nanti akan didatangi oleh malaikat maut. Ya, nah situasi dibikin buruk sama dia. Nanti Anda bersungut-sungut. Katanya ikut Tuhan itu damai. Katanya ikut Tuhan itu melimpah. Kenapa saya kekurangan? Kenapa saya mengalami ini dan itu? Nah, saat Anda mulai tidak mengerti waktu dan rancangan Tuhan, sehingga Anda ngomel, ngedumel, bersungut-sungut di situ, nah, iblis punya pijakan. Untuk apa? Menghantar Anda dengan kendaraannya. Anda tidak ada di dalam tracknya Tuhan. Anda tidak ada di dalam rencana Allah. Sehingga rencana Allah yang mulia, rencana Allah yang indah, rencana Allah yang elok, rencana Allah yang luar biasa, rencana Allah yang dahsyat itu tak pernah tergenapi dan terjadi di dalam kehidupan Anda. Amin. Dia sedang berusaha untuk melakukan segala perkara, segala usaha, supaya rencana Allah atas hidup Anda tidak terlaksana. Nah, waspadai di sini. Ya, dia mau sabotase, ya, dia mau sabotase. Kenapa bisa seperti ini? Ya, kenapa iblis bisa mempengaruhi kita sampai akhirnya rencana Allah itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita? Nah, di sini karena adanya kurang pengertian di dalam kehidupan kita ini. Kurang pengertian akan waktu Tuhan ini sering dimanfaatkannya untuk merusak rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi boleh disimpulkan ya, antara Tuhan dan iblis ini seperti dua orang yang sedang bermain catur. Anda tahu ya, dia ada dua bidak dia, yang putih dan hitam itu. Seperti dua orang yang sedang bermain catur. Tuhan dan setan setiap saat mengatur strateginya. Ya, mengatur strategi. Jadi Tuhan punya strategi, iblis pun punya strategi juga. Dia membangun sebuah kerajaan, dia membangun sebuah sistem. Yesus datang membawa kerajaan yang baru, namanya kerajaan surga, dengan sistem yang baru juga. Jadi dua kerajaan ini sedang adu saing kira-kira. Dengan sistemnya. Orang yang masuk dalam sistem kerajaan surgawi, pasti hidupnya nggak cocok dengan sistem dunia. Amin. Tapi orang yang ada di dalam kerajaan dunia dengan sistemnya, pasti nggak cocok gaya hidupnya dengan orang-orang yang ada di dalam kerajaan surga dengan sistemnya juga. Dua sistem ini nggak pernah bisa klop. Ya, karena apa? Karena yang mengendalikan berbeda. Yang dari dunia ini merupakan strategi daripada si iblis. Nah, yang dari kerajaan surga ini adalah strateginya Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Ya. Jadi kalau kita dibangun, ditarik untuk memiliki culture, kebudayaan warga negara kerajaan surga, sebenarnya Anda sedang dihindarkan dari pengaruh strategi yang iblis sedang perbuat. Nah, saudara, iblis model hari ini itu enggak seperti ceritanya kakek-kakek kita dulu. Dia punya tanduk, dia punya taring, wajahnya menyeramkan gitu, tidak. Ya, sekarang iblis-iblis sekarang ini lebih memakai ya gaya modernisasi ya. Jadi hal-hal yang modern, entah itu IT ya, entah itu apa saja dipakai ya, teknologi dan sebagainya. Untuk apa? Menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia. Nah, orang-orang yang sudah mulai tertarik dengan teknologi, ya, biasanya sulit untuk masuk ke alam roh. Ya. Nah, ini perkara dua ini terus bersaing. Dua strategi yang dibuat oleh dua pribadi yang berbeda. Allah buat strategi untuk memberkati kita, menyelamatkan kita. Iblis buat strategi untuk menghancurkan dan menggagalkan setiap janji Allah di dalam kehidupan kita. Amin.
Nah, saudara, perhatikan di sini setiap peluang bagi iblis akan membuat rencana Tuhan tak akan terjadi dalam diri seseorang, tetapi tidak pernah menggagalkan rancangannya sendiri. Walaupun ia seringkali harus berputar dan mengatur lagi siasat yang baru. Amin. Nah, Bapak Saudara, bukan berarti pada waktu Allah mau punya rencana atas hidup Anda, karena disabotase iblis itu lalu Allah berhenti membuat rencana di dalam hidup Anda. Tidak. Ya, Allah tetap mempunyai rencana terus. Walaupun Allah harus mengambil jalan berputar. Sehingga waktunya agak panjang sedikit. Ya, coba kita lihat dalam kitab Daniel pasal 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Daniel 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Daniel 10 ayat 12 sampai ayat 13. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu itu. 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian orang pemimpin terkemuka datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Perhatikan ayat yang ke-12 ini. Ya, lalu katanya kepadaku. Jadi ini malaikat Gabriel ya, yang diutus oleh Allah untuk menjawab doanya Daniel. Dia katakan, jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Ya, jadi ketika Daniel itu berdoa, dia mohon supaya Tuhan memberikan pengertian tentang mimpi penglihatan yang dilihat itu. Ya, apa yang dikatakan tadi? Jangan takut Daniel sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Jadi ketika Daniel ini memohon kepada Tuhan sebuah pengertian, penyingkapan sebuah rahasia dalam vision itu yang dia tidak mengerti, hari itu juga Allah sudah punya niat untuk memberitahu dan menyingkapkan rahasia pengertian yang diminta oleh Daniel tersebut. Ya, itu waktu Tuhan yang tak pernah mengulur-ulur waktu. Dia selalu mau menjawab setiap doa dan permohonan daripada anak-anaknya. Karena hatinya Bapak ini ingin memberitahu segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Jadi sifatnya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu, dia mau share life. Kalau bisa, semua yang ada di dalam hatinya Bapak itu boleh dimengerti oleh semua manusia itu. Amin. Dia mau sebenarnya. Makanya ketika mencipta manusia, manusia itu diberi kapasitas besarnya seperti Allah. Marilah kita menjadikan manusia serupa dengan gambar Allah. Amin. Nah, jadi kalau gambarnya, betul enggak ya? Aslinya 2 meter, betul enggak ya? Duplikatnya ya 2 meter juga. Serupa, persis, ukurannya sama semuanya. Ketika manusia diberi pengertian, diberi otak, dan diberi hati, awalnya itu hati kalau diisi dengan hatinya Allah, itu bisa masuk semuanya. Pikiran manusia itu kalau diisi dengan pikirannya Allah, bisa masuk semuanya. Harusnya begitu, bukan? Karena apa? Manusia itu gambarnya Allah. Ya, jadi Allah itu pengen share life. Pengen membagi semua apa yang ada di dalam dirinya kepada manusia itu.
Nah, sejak kapan manusia mulai berpikir dirinya terbatas? Tidak seperti Allah yang maha besar, maha luas, maha hebat, hikmatnya tak terselami, ya, luas, dalam, tinggi, panjang, dan sebagainya itu. Kenapa manusia sampai akhirnya merasa dirinya sempit, dirinya kecil? Nah, ketika dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, disitulah pertumbuhan daripada otak manusia ini tak mencapai sampai 10%. Rata-rata sekitar 9 sampai 10%. Itu yang sekolah, saudara. Yang nggak sekolah mungkin ya 7, 6 ya, persen dari kapasitasnya. Dan dunia ilmu pengetahuan mengakui Albert Einstein yang dikatakan orang jenius itu, dia diakui ya memiliki kapasitas berpikirnya sampai 12 atau 13%. Padahal Allah dulu pengen manusia itu mencapai loadingnya itu 100%. Ya, nah Bapak Saudara, kembali kepada topiknya Daniel. Saya bicara tentang itu nanti lama. Ya, tapi paling enggak Anda mengerti ya, ketika manusia ini pengen tahu, ketika Tuhan menyatakan penglihatan, mimpi yang dilihat oleh Daniel itu adalah vision yang diberikan oleh Allah melalui mimpi kepada Daniel. Daniel tak mengerti. Dia pengen tahu rahasianya apa, maknanya apa, pengertiannya apa. Lalu berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, singkapkan semua yang terselubung. Ya, kira-kira doanya begitulah. Ya, Tuhan singkapkan. Betul nggak? Apa ini rahasianya? Tuhan itu bukan pelit-pelit. Ya, karena ini rahasia tentang akhir zaman. Makanya sama Tuhan agak dibikin lama sedikit. Oh enggak. Tidak. Dari ayat 12 tadi sekarang kita boleh mengerti ya. Ketika Daniel berdoa, hari itu juga, dikatakan tadi ya, pada hari itu juga aku apa tadi katakan, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian itu. Jadi hari itu sebenarnya Tuhan sudah mau menjawab kepada Daniel. Tapi ternyata jawaban itu tak kunjung tiba, nggak nyampe kepada Daniel. Sampai akhirnya Daniel itu harus berpuasa pantang selama 21 hari. Nah, sekarang mulai terkenal ya dengan puasa Daniel. Kalau orang bilang puasa Daniel, terkenalnya 21 hari itu. Daniel ya makan sayur-sayuran saja. Ya, jadi kayak vegetarian gitu. Enggak makan daging ya dan roti, dia hanya makan sayur dan buah saja. 21 hari di situ. Ya. Nah, kalau Esther itu 3 hari ya, 3 atau 4 hari Esther itu. Ya, 3 hari ya, 4 hari. Lupa, antara 3 atau 4 ya. Dia puasa total, Musa 40 hari, Tuhan Yesus 40 hari. Nah, kembali kepada Daniel. Daniel itu 21 hari sampai berdoa bertalu-talu. Gak cukup hanya berdoa ditambah dengan puasa. Sampai berapa hari? 21 hari. Kenapa begitu lama? Kenapa tadi saya jelaskan ayat 12 ini penting untuk kita ketahui lebih dahulu. Ketika Daniel ini berdoa minta pengertian, hari itu, hari pertama dia meminta itu, Tuhan sudah mau jawab. Dia sudah kirim malaikatnya Gabriel untuk menyampaikan jawaban daripada apa yang diminta, yaitu pengertian yang akan diberikan kepada Daniel itu. Ya, tapi ternyata nyampe kepada Daniel harus 21 hari. Ya, harus 21 hari. Kenapa? Nah, ayat 13 ini memberikan penjelasannya. Kenapa terjadi molor waktu yang begitu panjang?
Ternyata pemimpin kerajaan Persia berdiri 21 hari lamanya menantang aku. Ini kata Gabriel. Jadi Gabriel itu dihadang oleh pemimpin Persia. Nah, ini bukan manusia, saudara. Ya, pemimpin Persia itu roh teritorial. Roh-roh teritorial di Persia sana. Nah, ini bisa anggota daripada iblis, bisa juga roh-roh orang mati. Ya. Nah, yang dikendalikan oleh si iblis juga. Ya, roh-roh dari Persia ini menentang Daniel sampai 21 hari. Kemudian, melihat keadaan seperti ini, Allah Bapa di surga melihat, ini kayaknya kasihan. Kasihan siapa? Bukan kasihan Gabrielnya. Gabrielnya bisa muter balik lagi, balik dengan Allah kan. Kasihan kepada Daniel yang sudah 21 hari nunggu paket ya dari Topet. Ya, kok nggak datang-datang sih gitu ya. Sudah order COD. Ini kok nggak nyampe-nyampe seperti ini, gimana nih? Gitu kan. Nah, sampai di mana nih barang saya? Sudah gue bayar nih, gitu ya. Nah, ada orang panik kadang-kadang gitu ya, beli barang di apa namanya Topet, Tokopedia gitu. Nah, terus udah bayar segala macam, udah nggak datang-datang ya. Dia lihat, ditanya gini-gini segala macam. Nah, Tuhan kasihan kepada Daniel. Ini nih nunggu sudah 21 hari. Kirim malaikat perang. Namanya Mikael. Ya, kalau Mikael perang dengan pemimpin Persia itu, nah, Gabrielnya lolos. Ya, Gabrielnya lolos. Jadi waktu dihadang, ya, Mikael perang dengan pemimpin Persia, Gabrielnya kabur langsung kepada Daniel. Tadi dikatakan, ya, aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi peperangannya belum selesai. Gabrielnya sudah melari, lalu memberikan apa yang diminta oleh Daniel kepada Bapak itu. Nah, Bapak Saudara, dari kisah peristiwa Daniel ini, sekarang kita bisa menangkap sebuah mekanisme. Ya, di alam roh itu kadang-kadang seperti itu. Walaupun Anda tahu bahwa Allah yang kita sembah, yang kita layani, yang kita percayai itu adalah Allah yang murah hati. Dia yang punya kepastian. Dikatakan berserulah kepadaku maka aku akan menjawabnya. Betul nggak? Dia pasti menjawab kita. Tapi kenapa jawabannya tak kunjung tiba di dalam kehidupan kita? Jangan-jangan ada yang sabotase. Ya, ada yang sabotase di tengah jalan. Kenapa ada yang sabotase di tengah jalan itu? Nah, karena kurangnya pengertian waktu membuat kita kadang-kadang berpikir keliru. Seolah-olah Tuhan yang mengulur waktunya. Tidak. Allah tak pernah mengulur-ulur waktu. Waktu jadi terulur karena ada yang menghadang di tengah jalan. Yaitu pekerjaan daripada si iblis ini. Amin. Nah, Bapak Saudara, memang ya tadi dikatakan bahwa antara Tuhan dan iblis ini seperti dua orang yang sedang main catur. Adu strategi, ya, satu dengan yang lainnya. Yohanes pasal 7 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, lalu jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Ya, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku tidak pergi ke situ karena waktuku belum genap. Bapak Saudara, kita tahu, kita belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tahu waktunya Tuhan. Waktunya Bapa. Dia tidak mau mendahului apa yang sudah digariskan oleh Bapaknya. Dia sangat hati-hati. Kadang-kadang ada jebakan-jebakan yang kelihatannya
itu tidak mencelakakan dia, justru mendorong untuk dia maju. Ditanya begini, saudara ya. Yohanes pasal 7 itu berbicara ya, ketika itu mendekati hari raya Pondok Daun. Di situ banyak orang sedang berkumpul. Lalu ya, saudara-saudara Tuhan Yesus itu bilang, kamu pergilah ke pesta itu. Nanti kamu akan ketemu banyak orang. Dan banyak orang akan mengenal kamu dan kamu akan jadi terkenal. Kurang lebihnya begitu ya. Kamu cepat populer. Kalau kamu ngumpet terus di kampung begini ini, bagaimana kamu bisa populer? Sana. Mumpung semua orang dari segala penjuru sedang merayakan hari Pondok Daun ini, ayo ikut ke sana, masuk. Nanti orang akan mengenalimu sebagai Mesias itu. Kamu akan terkenal di situ. Yesus berkata apa? Waktuku belum tiba. Untuk masalah apa? Masalah dipromosikan seperti itu. Nah, banyak di antara kita kadang-kadang gegabah di sini. Anda harus tahu kapan saatnya Tuhan akan angkat Anda. Kapan saatnya Tuhan akan promosikan Anda. Ya. Jangan promosikan dirimu sendiri menurut caramu sendiri. Nanti Anda akan jatuh pada kesombongan. Ya, karena apa? Anda ada di tempat itu dan Anda menjadi terkenal, ya. Akhirnya Anda dipromosikan juga karena keinginan dirimu sendiri. Yesus menjaga di sini. Waktuku belum tiba, ya. Udah kamu pergi aja ke sana, ya. Waktuku belum genap. Nah, saudara, perhatiin ya. Jadi kalau ada orang mungkin kasih saran kelihatannya, ya, kalau Anda pikirkan, ini kan nggak dosa. Nggak disuruh nyolong kok. Nggak disuruh bunuh orang kok. Hanya disuruh datang, ketemu orang banyak, supaya orang banyak mengenal kamu, dan kamu di situ nanti akan dikenal banyak orang, paling enggak nanti kamu diundang lah. Kalau kamu tahu kamu hamba Tuhan gitu ya. Nah, kalau kamu ngumpet terus di sini, ya, di Lampung bagian Udek begini, gitu, siapa yang kenal engkau? Ayo sana, gitu. Pergi ke tempat yang ramai itu, ya. Nah, di situ lagi ngumpul tokoh-tokoh itu. Nanti siapa tahu kamu kenal, dikenal gini, dan paling enggak nanti diundang khotbah lo nanti. Sarannya kadang-kadang oke juga ya. Iya ya, ya. Saudara, satu hari ada teman saya itu di daerah Tulungagung, itu daerah Besole, ya. Besole itu daerah Marmer. Jadi Marmer dari Tulungagung itu dari Gunung Besole, dekat pantai Popoh namanya, ya. Nah, di situ itu ada gereja kecil di situ, ya. Satu kali, saudara, dia nggak pernah kemana-mana, hanya pelayanan di situ, paling banter dia pergi ke kota, ke Tulungagung itu belanja apa gitu ya, terus balik lagi. Dia nggak pernah ke Surabaya, dia nggak pernah Jakarta, dia nggak pernah ke tempat-tempat Kediri aja yang kota besar lebih sedikit, dia nggak pernah ke sana. Ya. Tapi suatu hari, ya, dia diundang untuk khotbah di gereja yang cukup besar di Surabaya. Ya, saya nggak sebut nama gerejanya, tapi bukan gereja Betani. Ada gereja yang cukup besar di Surabaya, ya. Nah, mengundang dia. Nah, terus saya tanya, bro, kok kamu bisa diundang sama gereja besar itu? Gimana, siapa yang mereferensi kamu? Ya, gak ada. Saya nggak pernah kemana-mana, saya nggak kenal siapa-siapa. Nah, gimana sampai orang pendeta saya itu ngundang kamu? Yang ngundang pendetanya langsung. Udah. Aneh bin ajaib. Waktu ditelepon, itu enggak, Bapak kenal saya? Oh, enggak. Lah kok Bapak undang saya? Dapat nomor telepon dari mana? Lah baru ditanya begini, saudara. Ya, satu hari ini ya, ada orang Surabaya lagi mau bikin kamar mandi, ya enggak? Itu yang baknya besar, tapi dari batu marmer utuh. Orang kalau punya duit itu kadang-kadang aneh-aneh, betul nggak itu? Kamar mandi aja gunung dibelah, betul nggak itu?
Pokoknya bukan ini ya, bukan cor gitu bukan. Pokoknya batu dibelah nanti digergaji, di apapun begitu, pokoknya itu dari batu besar diambil tengahnya ya. Nah, kira-kira begitu. Dibentuk yang indah gitu. Nah, lalu dibawa pakai truk ke Surabaya. Ya. Nah, dia cari ke gunung itu. Ketika dia cari ke sana, dia lihat kok ada gereja ya. Dia nggak masuk ke gereja itu. Dia tanya sama si tukang yang membuat marmer ini, "Bapak tahu gereja itu siapa pendetanya?" Kasih tahu nih, ini nih. "Kok Bapak kenal?" "Iya, saya jemaatnya." Jadi jemaatnya nih ditanya itu. "Oh, Bapak jemaatnya. Kalau boleh minta nomor teleponnya dong Pak pendetanya. Bapak punya enggak?" "Oh, punya." Ditanya begitu Saudara, ya. Lah akhirnya setelah dia pengusaha ini, orang kaya ini pesan, bak kamar mandi itu ya, bak mandi itu, dari batu marmer asli, utuh, dia pulang ke Surabaya. Dia cerita sama pendetanya, ya. Dan mungkin karena dia juga pengaruh, mungkin juga majelis yang banyak membantu gereja tersebut, jadi permintaannya mungkin itu didengar sama pendetanya juga, gitu loh. Tolong undang dia nih, ini loh. Akhirnya diundang Saudara, dia nggak kemana-mana, ya. Dia nggak pergi ke tempat keramaian, tapi saatnya kalau Tuhan mau mempromosikan seseorang, Anda di tempat terpencil sekalipun, betul nggak? Mata Tuhan tahu, mata Tuhan tahu. Itu mutiara indah, harus dikenal oleh banyak orang. Amin. Saatnya seperti itu. Tadi malam saya bilang banyak hamba Tuhan karbitan, betul nggak? Maunya cepat terkenal, menurut ukuran dan waktunya sendiri. Bertumbuh mencapai puncak prioritas atau promosi yang Tuhan mau dan kehendaki. Itu nanti luar biasa. Segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkannya. Amin. Kalau Tuhan menurunkannya, tidak ada yang bisa mengangkatnya. Anda mau mengangkat dirimu sendiri atau mau diangkat oleh Tuhan? Nah, ini penting. Belajar seperti Yesus. Didorong oleh keluarganya. Ayo ke sana itu loh. Kamu nanti pasti populer nih. Cepat. Itu enggak ya? Tapi Yesus mengambil cara bapaknya. Dia yang mengutus aku, dia juga yang akan memperkenalkan dan mempermuliakan aku. Ternyata bapaknya cara mempermuliakannya beda dengan cara nasihat orang-orang di sekitar Yesus ini. Ya, caranya bapaknya gimana? Dia harus naik di atas kayu salib, betul nggak? Ya, cara bapaknya meninggikan dia beda. Melalui jalan namanya suffering. Namanya jalan, melalui jalan namanya penderitaan. Ketika Yesus sudah mulai menderita, semua terkuak. Pontius Pilatus mulai mengerti, betul nggak? Tentang Yesus itu. Semua ketika Yesus di kayu salib, terjadi gempa yang begitu luar biasa. Semua baru mengakui, ini benar-benar anak Allah. Betul nggak? Ketika Yesus ada di dalam penderitaan yang luar biasa itulah, mulai mulai terkenal. Ya, lah perhatiin cara Tuhan, ya enggak, mengangkat seseorang itu beda dengan konsep atau cara ya kita menaikkan diri atau mengalami promosi. Ya, promosi itu datangnya dari Tuhan. Amin. Keluaran 4 ayat 13. Ya, kita lihat ini Musa. Ya, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ya, nah saudara, Musa tadi malam sudah saya singgung sedikit. Ketika umur 80 tahun, Musa sudah dianggap matang karena punya pengalaman dunia, dididik dalam Mesir 40 tahun,
lalu dididik di padang belantara, di padang gurun 40 tahun. Ya, ketika Musa siap untuk diutus Tuhan, Tuhan panggil dia. Tapi apa jawaban Musa? Ya, tadi katakan apa Musa? Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus, tapi jangan aku." Ya, jangan aku. Ya. Nah, mulai belajar sekarang ya. Jangan tiru sikapnya Musa ini. Gara-gara Musa ngomong seperti itu dan Musa mulai mereferensi saudaranya namanya Harun dan Miriam. Betul nggak? Sebenarnya Allah tak pernah memilih Harun dan Miriam. Itu atas dasar referensi daripada si Musa. Aku tuh nggak fasih berbicara. Aku mau kamu utus Tuhan, tapi biar dibantu sama A, B, C. Lah, Anda mulai mencampuri pengutusan Allah ini dengan konsep Anda, bukan? Anda tahu berapa kali Musa konflik dengan Harun, betul nggak? Berapa kali Musa konflik dengan Miriam. Nah, kenapa? Harusnya jalan Tuhan itu lebih mulus. Ketika Tuhan menentukan hanya Musa yang diutus. Ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang lihat. Belajar seperti Yesaya. Ketika sudah dikuduskan oleh Allah, Yesaya berkata dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Amin. Wow, luar biasa. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya, jangan bilang, ini aku Tuhan, utuslah dia. Jawab mau, saudara, tapi pergi kagak. Nah, ya, itu orang mau enaknya sendiri seperti itu. Ya, Yeremia 1 ayat 7. Ya, ini tentang panggilan. Yeremia 1 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Amin. Nah, jangan menganggap diri Anda terlalu muda juga. Ya. Nah, kalau memang Tuhan percayakan Anda bisa. Walaupun Anda masih muda. Kenapa saudara? Ketika Tuhan mengutus Anda, nanti Tuhan akan bekali Anda dengan damai sejahteranya. Yohanes 20 ayat 21. Lalu kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus engkau. Jadi kalau Anda ada di dalam ya pengutusan dan waktunya Allah, nanti damai itu mengalir luar biasa di dalam hidup Anda. Kenapa? Damai sejahtera itu akan menyertai pengutusan itu. Ya. Nah, Bapak Saudara, bagian berikutnya kita sekarang belajar untuk menantikan Tuhan. Kemarin kita belajar tentang Tuhan menantikan kita, sekarang bagaimana kita menanti Tuhan. Tes waktu adalah tes yang terberat bagi seseorang yang percaya kepada Tuhan. Ya, tes waktu adalah tes yang terberat bagi seseorang percaya kepada Tuhan. Ini adalah ungkapan Watchmeni. Ya, Watchmeni itu rasul dari China. Ya, setiap orang beriman tahu hal itu. Ya, tahu tentang tes waktu. Namun setiap hamba Tuhan harus lulus dalam hal ini. Wow, keren ya. Perhatikan ya, setiap orang beriman tahu hal itu. Namun setiap hamba Tuhan harus lulus dalam hal ini. Siapa di sini hamba Tuhan? Saya nggak tanya siapa di sini pendeta ya. Siapa di sini hamba Tuhan?
Siapa di sini orang-orang yang telah mempersembahkan hidupnya untuk rela dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Berarti Anda hamba Tuhan. Amin. Ya. Anda hamba Tuhan ya. Nah, tadi dikatakan setiap orang beriman tahu hal itu. Untuk para jemaat, para orang percaya tahu akan adanya tes waktu. Betul? Tapi untuk kelas para hamba-hamba Tuhan, tes waktu itu harus terjadi di dalam hidup Anda dan Anda harus dipastikan lulus dalam perkara tes waktu ini. Ya. Kalau seorang hamba Tuhan tidak lulus tes waktu, Anda bukan hamba Tuhan. Anda tidak sedang melakukan kehendak Tuhan. Anda sedang tidak melakukan proyeknya Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang melakukan proyeknya Tuhan, dia ada di dalam waktunya Tuhan. Amin. Bingung ya? Seorang hamba Tuhan harus lulus tes waktu ini. Kalau Anda tidak lulus tes waktu ini, walaupun Anda punya ya prestasi, banyak melakukan pelayanan, hasilnya luar biasa, membangun gedung-gedung gereja atau jemaat yang luar biasa banyaknya juga, tapi Anda tidak lulus dalam tes waktu ini, Anda bukan hamba Tuhan. Karena apa yang Anda lakukan bukan proyeknya Tuhan. Kalau proyeknya Tuhan, kalau rencananya Tuhan, pasti Anda ada di dalam waktunya Tuhan juga. Lalu bagaimana Pak supaya saya ada di dalam waktunya Tuhan dan lulus dalam tes ini? Dalam segala perkara, sebelum Anda melakukannya, libatkan Tuhan dan Anda harus tahu kapan Tuhan bekerja. Satu kali orang Israel itu berperang, saudara. Ya. Lalu Daud tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah aku harus berperang dengan mereka? Ya, berperanglah. Menang, saudara. Besok perang lagi dengan musuh yang sama. Kemarin kan sudah tanya. Dia tanya lagi. Tuhan, apakah aku harus menyerang mereka? Iya, cuman caranya beda. Ya, tunggu aba-abaku. Nanti kalau kamu mendengar pohon kertau itu bunyi, itu saatnya kamu memulai sebuah peperangan. Tapi kalau belum dengar itu, jangan lakukan peperangan dulu. Nah, itu orang yang berjalan di dalam waktunya Tuhan. Tuhan kadang-kadang begitu ya. Nah, siapa yang sudah mulai mengalami hal seperti ini? Saya percaya ya, tanpa Anda sadari, mungkin Anda punya pengalaman seperti itu. Iya ya, saya pernah mengalami hal seperti ini. Ini menjadi sebuah peneguhan malam hari ini. Ya, nah, Tuhan memberikan dorongan, Tuhan memberikan pengertian, Tuhan memberikan signalnya ketika dia mau saya harus melakukan hari itu juga. Ya, karena kita mulai belajar mengenal waktunya Tuhan ini untuk belajar ya, menanti Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam segala sesuatu, khususnya waktunya ini, nanti akan lulus tes waktu ini. Ku nanti engkau Allah kuasa. Nah, ya. Nah, ada orang membaca di dalam kitab Yesaya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberi kekuatan baru. Mereka laksana Raja Wali yang terbang tinggi. Yang mengepakkan sayapnya. Oh, ayat ini selalu dipakai ya. Orang itu. Nantikan Tuhan. Nah, ketika menantikan Tuhan, apa yang Anda lakukan coba? Ketika Anda menantikan Tuhan, apa yang Anda lakukan? Ketika Anda menantikan jawaban dari Tuhan, apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda rasakan? Gak usah jawab. Jawaban ada pada Anda sendiri. Amin. Anda pernah kan menanti Tuhan? Menanti jawaban doa? Menanti keputusan dari Tuhan? Nah, ketika Anda sedang menanti itu, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda pikirkan? Kira-kira. Kebanyakan apa?
kapan sih Tuhan itu? Udah lama tahu. Ya, lalu tanya sama sebelahnya, emang Tuhan tuh gitu ya? Mulai gosip, Tuhan digosipin. Udah nggak ya? Tuhan tuh lama banget sih. Ya Bu Sugianto ya, Tuhan tuh lama ya. Hah? Ya menurut pengalaman saya memang kadang-kadang gitu sih. Dibubuin lagi gitu kayak gitu. Wah gitu merasa yakin. Itu kayak gitu. Benar nggak? Kadang-kadang kan begitu ya perasaannya. Betul nggak? Aduh, nunggu Tuhan. Betul nggak? Ketika Anda sedang menantikan Tuhan, apa yang mempengaruhi pikiran Anda? Apa yang mempengaruhi perasaan Anda coba? Ya. Nah, menunggu itu adalah pekerjaan yang mudah tapi sulit untuk dilakukan. Betul nggak? Benar? Tunggu ya di sini. Anda nggak sedang mengangkat berat karung 100 kilogram, tidak. Anda suruh duduk tenang di tempat yang ber-AC, di depannya dikasih kopi, camilan sebanyak-banyaknya gitu ya. Suruh nunggu, difasilitasi dengan keadaan yang nyaman seperti itu. Tapi yang Anda tunggu tak kunjung datang juga. Betul nggak? Anda tidak disuruh nunggu di tempat yang panas, terik, banyak kecoaknya, deket sampah, bau gitu. Enggak, saudara. Tapi walaupun Anda di tempat yang senyaman seperti itu, tapi yang Anda tunggu tidak kunjung tiba, akan mempengaruhi pikiranmu dan perasaanmu juga ya. Mana sih? Betul nggak ya? Kapan sih? Ayo. Menanti tuh. Itu tes waktu, saudara. Saat Anda belajar menanti jawaban tuh Tuhan dalam kehidupan kita ini. Ya. Nah, kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel. Kegagalan dari bangsa Israel saat menunggu turunnya Musa dari puncak Sinai telah menjerumuskan mereka dalam kesalahan yang tidak dapat dikoreksi kembali pada zaman mereka. Rencana Tuhan membangun imam-imam dari bangsa Israel batal dan diganti dengan imamat rajani bagi semua bangsa di bumi ini. Ya, perhatikan ayatnya. Keluaran 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Nah, perhatiin, Musa pergi ke Gunung Sinai bukan shopping. Dia pamit baik-baik dengan seluruh bangsa Israel. Tuhan suruh saya ketemu di office-nya. Ya, untuk aku pergi naik ke sana berjumpa dengan Tuhan. Tuhan mau memberikan tatanan bagi kita, yaitu 10 hukum Allah itu. Nanti kalau udah selesai, aku pasti turun membawa itu. Ya. Jadi Musa itu pergi bukan ngilang gitu, enggak. Bangsa Israel tahu tujuan Musa pergi ke atas Gunung Sinai itu. Tapi karena lama, nah itu kenapa lama? Nulis di atas batu. Lama banget. Bukan, saudara. Bukan masalah ngukir di atas batu. Bagi Allah mah hitungan menit itu. Betul nggak ya? Kalau tangan Allah ngukir di atas batu, cuma 2 loh batu ditulisin gitu. Wah itu mah celing gitu aja udah bisa. Ya, saya percaya gini loh. Ketika Allah menurunkan hukum-hukumnya, pasti terjadi dialog ya antara Musa dengan Tuhan. Tuhan, hukum 1 itu bagaimana? Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya apa? Tuhan pasti jelasin dulu sama Musa ayat hukum pertama itu. Betul nggak? Karena aku Allah yang cemburu. Betul nggak? Nah, untuk menjelaskan itu butuh waktu lama. Hukum yang kedua, ya.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga. Baik yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di air yang di bawah sana. Dan jangan sujud menyembahnya. Tuhan menjelaskan dulu lagi kepada Musa. Itu butuh waktu juga. Kenapa? Musa mungkin tanya, yang di atas itu apa saja? Lah Tuhan sebutin satu-satu. Jenis binatang apa? Sebutin satu-satu semuanya kali. Itu enggak ya? Nah, yang di bawah apa lagi? Ya. Nah, terus hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Maksudnya gimana? Nah, dijelasin lagi. Hormati dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, bagaimana menguduskan hari Sabat itu? Hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengingini mirek barang orang lain. Wah, 10 hukum itu dijelaskan semuanya oleh Allah. Yang di bawah nunggu Musa. Mulai ngomel. Bahkan ada yang mulai jadi provokator. Jangan-jangan Musa itu udah mati di sana. Gak ada kabarnya. Ya kok kamu bisa mikir begitu? Iya, tadi gua WA nggak dijawab. Emang ada WhatsApp dulu? Terus temennya satu bilang, di sana nggak ada signal. Kalau Musanya sekarang nih, itu enggak, mereka mengambil kesimpulan Musa jangan-jangan sudah mati. Lalu si Harun dipaksa, udahlah, jangan pikirin Musa. Sekarang kita buat Allah yang baru. Ya, ketika bangsa Israel ini gak tahan dalam menunggu, Musa disuruh turun. Temuin bangsa itu. Batalkan perjanjian itu. Ya, batalkan perjanjian itu. Jadi, blood covenant yang pernah dilakukan oleh Musa untuk menjadikan bangsa Israel itu menjadi milik kesayangannya, bangsa yang kudus dan bangsa imam itu, dibatalkan hari itu dengan ditandai dipecahkannya 2 loh batu yang ditulis dengan tangan Allah sendiri. Ya, Bapak Saudara, ini konsekuensi. Orang yang nggak tahan, nggak bisa menunggu Tuhan, waktunya Tuhan. Ya, rancangan Allah bisa dibatalkan atas orang itu, diganti untuk orang lain. Ya, akhirnya kita yang hoki. Gara-gara orang Israel ditolak, kita sekarang yang dipilih untuk menjadi bangsa yang kudus, menjadi bangsa yang imam. Amin. Luar biasa ya. Roma 11 ayat 6 dan 8. Oke. Roma 11 ayat 6 sampai 8. Jika hal itu terjadi berdasarkan anugerah, maka bukan lagi berdasarkan perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka anugerah bukan lagi anugerah. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejar-kejarnya, tetapi orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain hatinya telah dikeraskannya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka seperti tertidur dan memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar. Sampai hari ini juga. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Bagaimana cara mempergunakan waktu dalam menanti Tuhan. Nah, ini cara yang baik. Ya, jangan tiru caranya bangsa Israel. Cara baik adalah Abraham. Abraham memilih untuk memuliakan Tuhan dan berpegang kepada firman-Nya. Ya, Abraham dalam menanti Tuhan, dia tetap memuliakan Tuhan. Kalau mungkin perasaan Anda bilang, aduh Tuhan ini kok lama. Anda harus bantah. Anda muliakan. Tuhan itu pasti tepat waktu. Amin. Walaupun Anda sedang merasakan itu lama. Ya. Mungkin Anda sakit, lalu berdoa, gak kunjung sembuh. Lalu apa yang harus dikatakan untuk memuliakan Tuhan? Tuhan, aku tahu, Engkaulah Jehovah Rafa. Engkau pasti menyembuhkan aku. Itu memuliakan Tuhan. Ya. Mulai belajar seperti itu. Jangan menuntut terus, Tuhan kapan kau sembuhkan aku? Kalau mati gimana?
Lalu Tuhan itu Anda cekcok dengan Tuhan gitu loh. Ya, Anda mulai memuliakan Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau pasti menyembuhkan aku. Kapan? Aku nggak ngerti. Waktumu yang terbaik. Kalau kau sembuhkan hari ini, ya puji Tuhan. Ya, kalau besok, ya puji Tuhan. Kalau lusa, ya puji Tuhan. Kenapa mesti lusa? Tuhan yang tahu. Amin. Nanti kalau Anda sudah mengalami mujizat itu, Anda akan baru ngerti kenapa Tuhan menyembuhkan Anda 3 hari lagi. Kenapa enggak hari ini? Nanti jawabannya akan ada di situ. Ya, saya berapa kali ketemu dengan orang-orang yang ada di rumah sakit. Ya, harus bilang, nanti kalau kamu sudah mengalami mujizat dari Tuhan, kamu akan tahu maksudnya Tuhan. Betul. Setelah dia keluar dari rumah sakit, dia cerita, Pak, benar Pak. Saya baru ngerti, rencana Tuhan itu indah. Lalu dia mulai cerita. Ya, oh gitu. Oh ya udah. Ada seperti itu ya. Tapi kalau Anda terlalu cepat, Anda nggak ngerti maknanya, Anda akan jatuh lagi dan akan mengalami sakit lagi nanti. Tujuannya apa? Supaya Anda mengerti sebuah pemahaman, pengertian yang Tuhan mau tanamkan di dalam diri Anda. Jadi setiap peristiwa ini jangan hanya Anda maunya lewat, cepat selesai gitu loh. Tanpa mengerti, mendapatkan hikmatnya. Ya, di balik pergumulan Anda ini, Anda harus nangkep dulu hikmatnya apa, baru masalah itu Anda lepaskan untuk diselesaikan. Ya, kalau belum temu hikmatnya, ya, dan Anda memaksakan untuk dihilangkannya, karena Allah ingin memberikan pengertian yang sama itu kepada Anda, nanti Anda harus mengalami pengulangan ujian lagi nanti. Paham ya maksud saya? Pengalaman ujian akan terjadi lagi. Jadi Anda mengalami 2 kali atau 3 kali. Yang kedua Anda tolak lagi, sebelum Anda dapat pengertiannya, Tuhan akan kasih yang ketiga kalinya lagi. Ya, nunggu waktunya Tuhan, menanti tuh Tuhan dengan cara memuliakan tuh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Abraham? Ya, Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham itu hamba Tuhan yang luar biasa. Dia lulus dengan waktunya Tuhan. Ketika dia lulus dengan masalah punya anak, akhirnya dia dapat anak namanya Ishak. Allah belum berhenti, bukan? Ya, ketika dia lagi seneng-senengnya dengan anak satu-satunya ini, karena yang dari gundik, yang dari pembantu, dari Hagar itu, sudah diusir, betul nggak? Nah, lalu Allah datang lagi. Abraham, persembahkan anakmu itu. Dia naik ke Gunung Muria, bawa anaknya di situ. Ditaruh sebagai persembahan. Ketika dia angkat pedangnya itu, mau bunuh si anak itu, baru ada suara. Stop! Sekarang aku tahu kamu benar-benar taat dan mengasihi aku. Jangan bunuh anak itu. Aku sudah menyediakan korban itu. Ya, wah saudara, ujian waktu. Sampai apa? Sampai sesuatu yang paling berharga pun di dalam hidup Anda, kadang-kadang Tuhan mau. Ya, untuk apa? Kita persembahkan. Lebih daripada cinta kita kepada Tuhan. Amin. Nah, itu harus dipersembahkan. Supaya Tuhan menjadi yang number one di dalam kehidupan kita ini. Memuliakan Tuhan. Kok Abraham tuh bisa nekat seperti itu? Imannya luar biasa. Ya, ketika dia berjalan, ya, dia berpikir apa? Kalau toh anak ini harus dibunuh, Tuhan akan sanggup membangkitkan. Itu pikirannya Abraham. Itu orang nekat sekali ya. Nah, luar biasa. Tapi kita lihat ya, luar biasa. Makanya Tuhan katakan, Abraham disebut bapak orang beriman.
karena imannya yang kuat. Nah, sekarang yang terakhir, hal berjaga-jaga. Ya, belajar menghargai waktu yang Tuhan berikan kepadamu saat demi saat. Ketika engkau sibuk maupun ketika engkau diberi waktu beristirahat, pergunakan waktu itu dengan sangat efisien. Ya, mereka yang tidak terdidik dengan Roh Kudus suka mempergunakan waktu dengan sia-sia, memakai pikiran mereka yang sia-sia untuk menilai-nilai pekerjaan orang lain, tetapi membuat pekerjaannya sendiri terbengkalai. Ya, nah, jadi mulai belajar menghargai waktu yang diberikan oleh Tuhan, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Hargai itu. Kenapa? Saya selalu katakan, satu saat Tuhan akan meminta pertanggung jawabannya kepada kita. Matius pasal 24, ayat 48 sampai ayat 51. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya. Jadi ada orang-orang yang menunggu, ya, tapi mulai bosan, lalu mulai berpikir, ini kok nggak datang-datang, hamba-hamba dibunuh. Jadi orang jahat. Dari awalnya dia baik, menanti Tuhan bisa berubah jadi sejahat seperti itu, ya. Lukas pasal 12 ayat 37. Ya. Lukas 12 ayat 37. Nah, Lukas 12 ayat 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berbuat demikian, maka berbahagialah mereka. Jadi kita harus siap sedia kapanpun waktunya. Karena hari Tuhan yang kita layani, bos kita ini datangnya gak mesti bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa senja, bisa tengah malam. Ya, kalau dia datang tengah malam, jangan bilang, aduh enak-enak gue tidur nih. Ya, jadi walaupun di tengah malam, Anda harus siap untuk apa? Melayani Tuhan itu. Mulai belajar, ya. Jadi setiap saat, setiap waktu selalu berjaga-jaga. Ya, walaupun nggak ada kerjaan nih hari ini, ya, tapi Anda mulai berjaga-jaga juga nih. Kapan Tuhan mulai mau mengutus kita untuk melakukan sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan. Amin. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 6-9. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang yang siang. Baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Paulus ini menuliskan dalam 1 Tesalonika pasal 5, supaya kita jangan tidur. Kita sadar, berjaga-jaga terus. Ya. Efesus pasal 5, 15 sampai 16. Karena itu dengan bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Pergunakan waktu yang ada ini. Hari-hari ini jahat. Pergunakan untuk Anda tetap konsisten, ya, dalam menanti Tuhan, dalam pengiringan Anda kepada Tuhan, tak pernah berubah oleh keadaan apapun juga. Amin. Nah, ayat terakhir, Kolose 4 ayat yang kelima. Kolose 4 ayat yang kelima.
hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar. Pergunakan waktu yang ada. Amin. Jadi cara mempergunakan waktu harus dengan hikmat. Nah, Anda harus mulai mengerti. Nah, malam hari ini tentang waktu Tuhan ini, saya harap Bapak Ibu Saudara semuanya boleh mulai mempergunakan sebaik-baiknya. Sehingga kita mengenal waktu Tuhan ini dengan baik. Amin. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.